Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo baru saja memimpin rapat terbatas mengenai penanganan COVID-19 dengan menerapkan strategi gas dan rem. Dalam ratas Senin pagi yang menjadi fokus pembahasan adalah implementasi vaksinasi dan libur panjang cuti bersama pada akhir tahun ini. Seperti apa arahan Presiden kepada jajaran akan disampaikan oleh reporter Yunia Harsari. Selamat siang Yunia, bagaimana arahan Presiden terkait pengadaan vaksin COVID-19? Naila, Presiden memang meminta laporan dari jajarannya terkait dengan progres pengadaan vaksin COVID-19. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Presiden, mulai dari kapan pastinya vaksin COVID-19 ini akan tiba di Indonesia, lalu seperti apa pengurusan dari administrasi pendukung dari vaksin COVID-19 tersebut. Ada lagi soal penyimpanan dan juga pendistribusian dari vaksin COVID-19 ini ke daerah-daerah nantinya akan seperti apa, hingga ke izin penggunaan darurat atau emergency use authorization yang rencananya akan dikeluarkan oleh BPOM sekitar akhir Januari 2021. Dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu di sebuah puskesmas di kawasan Bogor, Jawa Barat, Presiden menilai vaksinasi atau simulasi dari vaksin COVID-19 ini memang sudah baik, namun Presiden meminta simulasi tetap dilakukan hingga nanti vaksin benar-benar tiba di Indonesia dan akan disuntikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pada saatnya nanti benar-benar akan disuntikan kepada masyarakat, pelaksanaan vaksinasi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, menanggapi dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini, tadi dalam konferensi pers hasil rapat terbatas, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih terus melakukan berbagai persiapan pengadaan vaksin COVID-19, mulai dari penyiapan sumber daya manusia yang nantinya akan memberikan treatment kepada vaksin COVID-19 tersebut, lalu kemudian penyiapan fasilitas sarana dan prasarana, hingga terus memantau jalannya simulasi vaksinasi dari vaksin COVID-19 ini. Dan kalau kita melihat dari sisi lainnya, yakni sisi Badan Pengawas Obat dan Makanan, tadi disampaikan oleh Kepala BPOM Penny Lukito bahwa dari hasil uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, aspek keamanan dan juga aspek mutu dari vaksin Sinovac ini dilaporkan baik, dan hingga saat ini BPOM masih melakukan analisa data-data yang diperlukan sehingga nantinya bisa benar-benar memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization di akhir Januari 2021. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait persiapan Kementerian Kesehatan dalam pengadaan vaksin COVID-19. Rapat terbatas tadi mengenai penyiapan vaksinasi, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai penyiapan mulai dari sumber daya manusianya, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, dan melakukan simulasi-simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti dilaksanakan. Kemudian juga melakukan simulasi-simulasi mengenai bagaimana pendistribusiannya, semua detail supaya kita tahu betul apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dikerjakan, supaya di saat pelaksanaannya tidak terjadi hambatan maupun pelambatan. Ini akan kami terus laksanakan secara rutin dan terus-menerus supaya semua tidak terjadi gangguan dan bisa berjalan dengan lancar. Kami menyiapkan semua sarana prasarananya dan mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik bila nanti tiba waktunya kita melaksanakan vaksinasi. Naila. Yunia, lalu apa arahan Presiden Joko Widodo terkait libur cuti bersama pada akhir tahun ini? Naila, pada rapat terbatas yang digelar pada pagi hari tadi, Presiden juga menyebutkan dalam arahannya bahwa pemerintah akan secara khusus membahas terkait dengan cuti bersama akhir tahun, sekaligus juga termasuk libur pengganti cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya direncanakan akan diberikan pada akhir tahun 2020. Namun merujuk kepada hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi,
Presiden memberikan arahan pengurangan libur cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti dari cuti bersama Idul Fitri 2020 tersebut, yang ini memang konsiderasinya salah satunya adalah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, di mana sesuai dengan apa dari laporan yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bahwa setiap libur panjang ada kenaikan kasus COVID-19 yang tercatat, meskipun pada libur panjang pada akhir Oktober lalu tidak setinggi pada saat libur akhir libur panjang akhir pekan di akhir Agustus 2020, namun ini tetap menjadi catatan agar kemudian dikaji lebih lanjut. Nah, menanggapi arahan yang disampaikan oleh Presiden ini, Menko PMK mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian lembaga terkait untuk kemudian membahas terkait dengan arahan Presiden ini, bagaimana jika ada pengurangan terkait dengan cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Idul Fitri 2020. Demikian Naila, kembali ke Anda. Yunia Harsari melaporkan.